Wasiat bertakwa kepada Allah. Wahai anakku, sesungguhnya Rabb-mu mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, semua yang diucapkan oleh lisanmu dan melihat seluruh perbuatanmu. Karena itu bertakwalah pada Allah yang Maha Agung. Wahai anakku, hindarilah olehmu jangan sampai Allah tidak ridha dengan perbuatanmu. Hindarilah olehmu jangan sampai Rabb-mu yang telah menciptakanmu, memberimu rezeki dan akal yang sehat sehingga engkau dapat mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan itu murka kepadamu. Bagaimanakah perasaanmu bila engkau berbuat sesuatu yang dilarang oleh orang tuamu, sedangkan orang tuamu melihat perbuatan itu? Tidakkah engkau takut keduanya memarahimu? Hendaklah perbuatanmu terhadap Allah pun demikian, karena Allah selalu memperhatikan segala perbuatanmu, walau engkau tidak melihatnya. Jangan sekali-kali engkau mengingkari perintah Allah dan jangan engkau melakukan sesuatu yang dilarangnya. Wahai anakku, sesungguhnya ancaman dan siksa Rabb-mu sangat keras dan berat. Karena itu takutlah engkau anakku, takutlah pada murka Rabb-mu jangan sampai sifat, halim kebijakan Allah membujuk dirimu. Sesungguhnya Allah menangguhkan siksanya pada orang yang zalim sampai dengan Allah menyiksanya, sehingga dia tidak dapat lepas dari azab yang pedih. Hadis ini, syarif, diriwatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW. Wahai anakku, sesungguhnya dalam taat pada Allah itu terdapat kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak dapat dicapai, kecuali dengan berulang kali menghadapi cobaan. Karena itu anakku, taatlah kepada Rabb dengan sikap tabah menghadapi cobaan, agar engkau mendapat kenikmatan dalam beribadah dan kebahagiaan dalam takwa pada Allah, sehingga engkau dapat mengetahui dan merasakan keikhlasanku dalam menasehatimu. Wahai anakku, sungguh pada mulanya akan kau dapati perasaan berat untuk taat pada Allah. Tabah dan sabarlah menghadapi hal itu, sehingga ketaatanmu pada Allah menjadi suatu kebiasaan yang engkau lakukan dengan penuh kesadaran. Wahai anakku, mawas dirilah ketika engkau berada di bangku sekolah kala engkau belajar, membaca dan menulis. Dianjurkan padamu agar menghafal Al-Quranul Karim. Apakah engkau tidak merasa malu di sekolah dan di hadapan gurumu bila engkau tidak mematuhi tata tertib, padahal dirimu dituntut untuk itu? Karena itu ingatlah, pada hari ini engkau telah mengetahui keutamaan dalam menuntut ilmu dan engkau telah tahu bahwa gurumu adalah orang yang selalu berusaha bagi kemaslahatan kebaikan dirimu. Wahai anakku, dengar dan perhatikan nasihatku, sabarlah dalam taat kepada Allah, seperti kesabaranmu dalam belajar di sekolah. Suatu saat engkau akan mengetahui faedah nasihat ini dan akan jelas suatu kau rasakan bila dirimu mendapat pertolongan Allah untuk melaksanakan nasihat-nasihat gurumu. Wahai anakku, janganlah kau mengira bahwa bertakwa kepada Allah cukup dengan sholat, saum di bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah sejenisnya saja. Sesungguhnya takwa pada Allah itu mencakup segala hal. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dalam beribadah pada Rabb-mu, jangan sekali-kali engkau mengingkari dalam bergaul dengan teman-temanmu, jangan sampai menyakiti hati mereka. Bertakwalah pada Allah dalam menegakkan dinmu, jangan sekali-kali engkau hianati ketentuan Allah dan pertahankanlah jangan sampai dinmu dikuasai musuh. Bertakwalah pada Allah, jangan menunda-nunda ibadah di kala sehatmu dan jangan hiasi dirimu kecuali akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Wahai anakku, Rasulullah SAW telah bersabda, bertakwalah pada Allah di mana saja engkau berada, ikutilah segera perbuatan jelek maksiat dengan perbuatan baik ibadah, maka ibadah itu akan menghapus dosa dari maksiat. Dan berakhlak baiklah di hadapan umat manusia. Hadits riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Hakim dari Abu Dzar dan Mu'az bin Jabal. Wasiat bertakwa.